Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Jumpa lagi dengan saya di channelnya Oktasaswal. Saya Oos. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin sedikit sebelum lanjut ke part 2 bagian implementasi, mungkin ingin melihat-lihat di vlog saya, mungkin ada yang bisa bermanfaat untuk kalian. Di sini ada video, ada playlist juga. Silahkan mungkin bisa dilihat-lihat. Oke. Tadi kita sudah menjelaskan tentang data scientist ya, jadi ilmuwan atau dia seorang peneliti tentang data. Nah, data scientist ini kadang-kadang suka dirancukan atau suka rancu dengan data analis. Ya, data analis itu seperti sebuah job description pekerjaan yang mengumpulkan data, terus mengambil data dan menyajikan data untuk dianalisa. Itu biasanya data analis seperti itu. Tapi untuk data scientist, dia tidak seperti itu. Jadi makanya kenapa saya nggak bahas matematika, nggak bahas statistika, bukannya saya nggak mau, sebenarnya itu nggak susah. Jadi udah banyak contoh. Jadi kita ya kayak persamaan linear, X sama dengan 2 dikali Y dikurang apa. Nah itu sebenarnya tinggal diterapkan aja ya. Nah, jadi misalnya kalau diimplementasi ke bank ya kayak perusahaan A punya uang sekian, terus berapa persen dari tabungan dari simpanan bank untuk membantu menginvestkan uangnya di perusahaan tersebut. Nah, seperti hal-hal kayak gitu kalau di bank ya. Nah, jadi kayak bisnis development-nya bank. Tapi yang mau saya sajikan di sini yaitu mengenai implementasinya di bank untuk data scientist. Jadi mohon jangan keliru antara data analis dengan data scientist. Itu dua hal yang berbeda dan dua hal yang tidak sama level atau level ataupun posisinya gitu. Oke. Ini tadi kita udah bahas mengenai syarat utamanya. Nah, sekarang kita masuk pada ke implementasi. Nah, jadi ini adalah implementasi ya. Kita masuk ke sini. Implementasi. Nah, ini 2. Ya, jadi bagian 2 dari sini. Jadi di implementasi ini contoh penerapan data scientist di bank. Nah, jadi kita membuat strategi dengan mengevaluasi dari strength. Oke, ini ya. Jadi kita mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, opportunities, dan threat. Kita biasa nyebutnya SWOT, ya kan? Ini bagus sekali SWOT. SWOT itu dulu dipakai buat mencari misi dan visi perusahaan, gitu. Tapi berkembang seiring jalan kebutuhan makin maju, maka SWOT nggak hanya untuk visi misi perusahaan atau mentransformasikan perusahaan. Biasanya perusahaan ini dulu begini, dia mau mentransformasi ke perusahaan ini. Misalnya dulu jualan pulsa, sekarang mau berubah menjadi penjual provider paket data, gitu. Jadi dari sebuah perusahaan telkom yang tadinya cuma jualan pulsa, dia mau berubah mentransformasi menjadi penjual paket data, sehingga pulsa nanti dikasih gratis. Jadi orang sebenarnya beli itu bukan beli pulsa tapi beli paket data gitu. Jadi nanti nggak ada lagi beli pulsa karena pulsa semua dikasih free. Karena dengan paket data udah dapat pulsa dalamnya. Nah itu contoh-contoh dari hasil dari SWOT. Jadi hasil dari strategi di SWOT. Jadi di SWOT itu strength-nya adalah kekuatan atau nilai positif yang dimiliki oleh kita ya, oleh bank. Kembali ke bank ya, tadi ke Telkom. Sekarang balik ke bank. Oke, nanti kita lihat nih strength-nya bank. Strengths. Jadi kekuatan-kekuatan atau nilai tambah positif yang dimiliki gitu. Kita singkat-singkat aja guys ya. Terus yang kedua, weakness adalah kelemahan-kelemahan atau nilai kurang atau negatif yang kita miliki. Jadi saya nggak mau ngambil ribet dengan formula-formula, saya langsung ke fundamental aja, basic, ke dasar. Jadi saya mau ke fundamental dari SWOT ini. Weakness adalah kelemahan-kelemahan atau nilai kurang. Nanti kita akan lihat di bawahnya ya, strength, weakness, opportunity, threat di suatu bank. Mohon maaf, saya nggak ingin menyindir bank, institusi, atau lain-lain. Mohon maaf sebelumnya. Dan ini dalam masalah sharing kajian ilmu yang saya pahami dan saya teladani. Nah,
Kedua, tadi ada strength, weakness. Ketiga, opportunities. Jadi kan SWOT ya. O-nya opportunities. Yaitu peluang atau kesempatan ya. Kalau peluang-peluang dan kesempatan dengan strength yang kita miliki gitu. Jadi ada dengan strength. Jadi peluang yang kita punya dengan kekuatan kita gitu. Gitu. Jadi kalau peluang tanpa kekuatan kita itu kita sama juga dengan kita sebuah apa jadinya? Ya kita harus memiliki kekuatannya dulu sebelum kita jadi kita punya peluang itu dengan melihat kekuatan kita. Oke, ya, udah sampai situ. Terus yang terakhir threats, ancaman. Jadi ancaman-ancaman dengan weakness kita tadi. Jadi kelemahan-kelemahan kita tadi menjadi sebuah ancaman. Nah, oke ya. Kita langsung saya bilang ini fundamental, nggak perlu pakai yang rumit-rumit ditulis, ini nanti dibikin SWO, SOE, kita nggak main ke SWOT yang kompleks gitu, nggak. Ini saya mau ngasih gambaran biar seluruh orang awam mudah menerima, mencerna tentang data scientist. Yang tidak buang waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan resiko, WTPBR. Oke? Waktu, tenaga, pikiran, biaya, WTPBR. Nah, jadi yang belum nonton part 1, silahkan ke part 1 ya. Nanti saya coba taruh di description link part 1-nya. Oke. Lalu, strength pada bank itu apa aja sih? Bank ya, dia punya trust, kepercayaan. Itu saya nggak sebut, atau kalau saya sebut bank manapun, itu bukan berarti sponsor ya, tapi itu merupakan sebuah kajian, pembelajaran, dan bukan ingin membuat bank itu jadi jelek atau bank itu salah atau bank itu tidak baik. Ya, nggak ada sama sekali. Jadi ini membuka pikiran buat teman-teman yang ada di bank yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Jadi kita lihat. Kedua, abis trust dia komplit. Jadi orang percaya naruh uangnya di situ aman, ya. Kedua, dia komplit. Dia bisa minjem kerjasama, bisa pinjam investasi atau cuman taruh uang aja supaya aman, nggak diganggu orang. Gitu. Atau juga bank itu bisa jadi sekretaris pribadi yang dibayar tiap bulan dengan bayaran admin doang. Jadi misalnya kita kena biaya admin 10.000, nah dia seperti sekretaris yang mengelola uang kita, sekaligus dia sebagai security yang menjaga uang kita, dan sekaligus juga dia menjadi manajemen kita, gitu. Pengaturan uang kita kan bisa dari situ kan kita atur. Ya ada fitur wealth management, makanya komplit di situ ada wealth management, mengelola kekayaan kita dengan begini. Kita nggak usah harus general check up. Misalnya kita punya uang 1 miliar, maka orang yang punya uang 1 miliar dia akan menjadi nasabah prioritas yang otomatis dia bisa dapat kemudahan-kemudahan free loans di hotel di ini. Untuk tabungan yang di bawah 1 miliar dia tidak menjadi nasabah prioritas dan dia hanya mendapatkan regular biasa. Nah, jasa-jasa seperti itu. Nah, itu kelebihan strength pada bank, hebatnya itu. Ya, jadi ada prioritas tadi ya, jadi bisa minjem ruang meeting, gratis di lounge, gratis medical check up, ya, gitu. Uang 1 miliar tabungan. Sekarang udah ada yang 500 juta udah bisa jadi prioritas. Jadi bukan hanya uang dulu 1 miliar, sekarang 500 juta udah bisa jadi nasabah yang prioritas. Itu adalah strength ya. Jadi komplit keseluruhan. Asuransi ini ada semua jasanya. Transaksi bayar ini nih. Safe and secure. Nah, itu tadi yang saya bilang itu. Jadi aman, terus apalagi nyaman, pokoknya bank itulah, datang ada AC-nya, ketemu, minta tolong dong, saya mau minta ini, tolong bisa nggak ditransfer, saya mau beli rumah nih 2 miliar, tolong ini pakai apa ya biar uangnya? Oh iya Pak, kami bantu Pak biar nggak ditipu, gini. Mau nggak pakai kredit? Nggak, saya maunya cash. Oh iya Pak, kalau cash tenang, ntar kita bantu Pak untuk supaya memastikan ini uang Bapak nggak ini gini ya. Kayak gitulah, atau investasi. Pak, pengen uang saya 2 miliar, pengen diinvestasiin. Oke Pak, selain nabung Bapak deposito Pak, nanti setiap deposito ada cashback. Jadi waktu Bapak deposito langsung dapat cashback, ditambah bunganya tiap bulan, seperti itu. Ini bukan mengajarkan riba ya. Ya, jadi saya mau nunjukin dulu ke situ ke bantunya, bukan bantu bank supaya ke arah riba, itu jauh dari hal itu. Gitu. Jadi kita bahas tentang ilmu data scientist ini. Oke, safe and secure, oke udah. Terus itu adalah strength-nya, kekuatan-kekuatannya. Kelemahannya mahal, ya kan?
Mahalnya apa? Ya misalnya ya ada pajak, ada biaya pengelolaan, ada biaya admin, ada pokoknya mahal gitu lah. Terus nggak fleksibel, misalnya gini, nggak fleksibel itu sekarang kita ini, wah kita harus ke bank dulu, kita harus ini dulu pindahin buku gini-gini. Kan kayak bayar telepon aja. Pas telepon, maaf Pak, ini hanya untuk pelanggan yang 10 miliar ke atas. Ya kalau 10 miliar ke atas ya pasti yang nelpon bukan si orangnya, pasti akuntannya yang nelpon, terus orang CFO-nya. Bukan curhat ya, saya nggak punya uang sebanyak itu, tapi saya kasih tahu gambarannya seperti itu. Jadi orang yang punya uang 10 miliar yang bekerja keras itu biasanya nggak langsung dia punya akuntannya atau orang finansialnya, ya CFO-nya lah atau manajer finansialnya lah yang melakukan itu. Gitu, dia tinggal duduk mikirin perusahaannya dan mikirin gaji-gaji orang ini. Terus yang tadi ya expensive not flexible tadi, yang harus datang dulu kalau kita uangnya bukan prioritas dan bukan ini. Terus banyak yang kebuang. Ya, waktu ketika kita jalan ke sana butuh waktu, belum macetnya, ya kan? Nelpon juga dilayaninnya belum tentu dapat pelayanan yang sama. Terus nunggu antrian CS-nya, ya kan? Habis itu belum resiko-resiko di jalan kalau terjadi apa-apa, ya kan? Terus udah gitu belum kita harus berpikir kalau misalnya ini tutup gini-gini lagi pandemik. Wow. Sorry. Nah, jadi itu yang menurut saya itu penelitian, itu hasil pengalaman, dan itu yang saya pikirkan setiap mau tidur, terus mau mencari solusi buat teman-teman. Sekali lagi ini bukan mau kasih tahu solusi riba, ya kita nggak bicara masalah riba syariah, nggak. Kita bicara tentang kondisi bank gitu. Terus opportunities, peluang-peluang kesempatan. Fitur, nah di sini ada peluang nih fitur. Bank kan udah bisa online dan segala macam, cuman banyak fitur-fitur yang belum aktif ya, kayak belanja tuh mungkin bayar listrik, bayar air dia udah masuk gitu ya. Tapi kalau saya mau belanja di misalnya merchant gitu, nah itu kan mesti pakai OVO. Saya nggak mau nyebut, pakai e-wallet lah gitu atau e-money gitu kan, seperti itu. Terus inovasi. Nah, biasanya dia bisa menginovasi. Inovasi itu sesuatu yang udah diciptakan, jasa yang udah diciptakan, dia improve menjadi lebih baik dari segi waktu, tenaga, biaya, pikiran, resiko. Jadi dia menggunakan EEO, efisien, efektif, dan optimal buat berinovasi. Contoh, dia nggak perlu lagi antrian teller bank. Oke, jadi dia nggak perlu lagi pakai antrian teller bank buat masukin uang segala macam. Semua udah by mesin. Ya ada mesin ATM store ya kan. Buat nabung dia store, pakai masukin situ, ntar dia kalkulasi kayak gitu-gitu. Jadi ya dia banyakin mesin. Terus yang kedua juga lebih fleksibel gitu ya. Maksudnya jangan kaku gitu. Jadi inovasi itu bisa membuat lebih fleksibel. Terus teknologi misalnya sekarang udah di-upgrade menggunakan 4G ya kan, 4G. Kenapa nggak 5G langsung? Jadi ketika bagian belum semua di 4G, di stop dulu. Misalnya lagi bikin project 4G untuk koneksi ATM dan cabang-cabang, stop dulu, langsung aja ke 5G. Ngomong aja sama vendornya, kita langsung mau pakai 5G gitu. Nah itu. 5G itu udah jadi ya, bukan belum ya. Sekarang malah lagi fase 6G, jadi 5G udah mulai dipakai, 6G baru mau dirilis. Jadi 6G, 7G udah mulai masuk ke desain, jadi udah mulai ke tahap itu. Oke, dari situ opportunities itu, ini contohnya saya ngambil 3 aja ya, karena kebanyakan waktunya. Nah ini seperti kita coba lihat dulu, udah berapa lama? Udah 14 menit. Waduh, ini udah cukup kelamaan nih. Terus saya langsung ada threats atau ancaman. Ancaman itu fintech. Nah, kenapa sini saya sebut fintech ancaman? Karena jasanya sama ya, mirip gitu banyak. Tapi jasanya kecil, terus dibatesin. Uangnya, saldonya misalnya maksimum 10 juta. Ada yang sampai 10 juta kan sekarang ya.
Tapi rata-rata orang cuma mau 1 juta, 2 juta gitu. Kenapa? Karena gampang dihack. Ya, dia nggak se-secure bank, jujur. Fintech itu secure, memang bagus ya, tapi nggak se-secure. Kenapa? Kelalaian. Kalau ke bank kan verifikasi dulu, ya kan? Paling nggak untuk yang besar-besar dia harus datang gitu. Atau transaksi besar itu dia bisa menggunakan reverse-nya cepat, blockingnya cepat gitu. Nah, terus kedua, biasanya perusahaan-perusahaan, kalau kita untuk hubungan perusahaan, kita harus pakainya bank. Jadi kalau fintech itu biasanya ke consumer, merchant consumer. Tapi kalau kita mau ke company, between company, itu harus pakai bank, ya kan? Gitu. Pakai fintech baru beberapa aja sih. Tapi istilahnya business to consumer, pakai fintech masih banyak. Kalau bank itu bisa business to consumer, juga bisa bisnis. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan fintech tidak bisa. Itu bisa, gitu. Tapi masih kecil, sekarang masih belum besar. Tapi itu ancaman, ya. Terus regulasi internal perusahaan, internal banking, ya, secara bank dunia, ya. Atau kalau di kita bank sentral, ya, Bank Indonesia itu bank sentral, jadi bukan milik kita lagi. Bank Indonesia itu udah milik sentral, jadi ada lembaga yang menguasainya, tapi bukan punya negara kita lagi. Terus ada policy, kebijakan dari pemerintah mungkin, jadi ancaman-ancaman di situ. Contoh gini. Kenapa sih ada fintech? Dibolehin sama perusahaan gitu. Terus bang, kenapa sih kita buat bayar telepon aja pakai biaya admin? Itu regulasi di bank kita, karena kan transaksi yang dijalankan pakai ini. Kenapa sih nggak dikasih gratis aja? Ini kan ancaman, nanti orang pada lari, ngapain bayar pakai bank? Sama juga bayar pakai, malah ini pakai fintech cashback nih, bayar listrik. Jadi bayar listrik malah kena diskon gitu. Di bank nggak bisa. Ya segitu, biaya admin segitu. Akhirnya bank-bank banyak yang bikin fintech gitu. Ya kalau nggak salah seperti itu ya. Atau yang fintech, banyak fintech berkelompok pengen bikin kayak bank gitu. Jadi ya itu ancamannya ya fintech, regulasi, policy gitu. Itu ancaman. Tapi ancaman ini adalah sebuah kekayaan buat menutupi kekurangan. Jadi setiap traits ini adalah merupakan nilai tambah gitu. Nah, jadi setiap traits ini sebenarnya adalah strength, buat menambah strength ya, yang strength kita belum ada gitu. Itu baru namanya kerjaan data scientist. Oke. Ya. Jadi dari SWOT ini dia menemukan traits, ya, dia menemukan weakness. Jadi ketika dia menemukan weakness itu bukan jelek, artinya dia bagus banget. Makin banyak weakness yang dia temuin dan traits yang dia temuin, maka si orang data scientist itu merubah data itu, data yang masif besar, istilahnya menambang data mining. Ada namanya apa? Aplikasi bisnis. Power BI, ya kan, ada Microsoft Power BI, ada lagi pakai banyak sekali lah. Ada 7 atau 8 aplikasi yang kayak Power BI gitu. Bisa juga pakai pokoknya banyak lah. Nah, saya kembali lagi ke tadi bahwa weakness dan threats ini, kelemahan dan ancaman itu adalah nilai tambah buat strength kita gitu. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Jadi data analis itu menyampaikan data dari weakness dan strength itu yang nanti menjadi efek buat strength, kekuatan. Gitu guys, jadi data analis itu ilmuwan. Kalau kita tuh kayak vaksin ya, menemukan vaksin itu kan, menemukan obat gitu. Nah, data scientist tuh ilmuwan seperti itu gitu. Jadi ada data history dan data di masa depan. Ya, analitik dan analitis ya, analitis. Data yang dianalisa, data dari history dan data analitik yang dia buat prediktif ke depan. Jadi gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tinggal berapa menit lagi nih? Aduh. Sorry kalau udah kelamaan guys. Nih saya percepat ya. Nah, ketika sudah 4 tadi strategi kita udah melakukan SWOT ya. Terus kita ada contoh. Contoh-contohnya apa aja sih yang ada di dalam contoh dari hasil data scientist? Yaitu tadi strength yang tadi dirubah menjadi income atau production ya.
Jadi kalau kita buka Excel itu kita bikin misalnya pendapatan di bank kita itu ya, pendapatannya tadi apa aja tuh? Biaya admin, ya kan? Biaya misalnya mau bayar telepon kena biaya admin, bayar listrik kena biaya admin, itu dapat pendapatan dari situ, dari transaksi. Orang pakai edisi buat jual beli lewat di merchant dapat biaya lagi. Investasi ke perusahaan, misalnya ke perusahaan ini, lalu nanti tiap bulan dia memberikan income buat bank. Terus semua itu yang tadi saya bilang threats, ancaman dari fintech, itu dimasukin juga ke situ. Dimasukin, diolah jadi sebuah income. Nanti datanya data analitik buat di masa depan. Yang data yang udah salah yang ada dianalisa. Nah, jadi reportnya itu dibikinnya prediktif atau projection atau analytics untuk ke masa depan gitu. Jadi buat ke masa depan. Nah, itu yang diambil tadi dari data transaksi tadi, diolah nasabahnya ini. Dibikin dari yang paling misalnya nasabah yang company to company atau C2C gitu, atau apa? Sorry, itu C2C, customer to customer, dari bisnis to bisnis. Jadi cek dulu dari income yang dari perusahaan ke perusahaan gitu. Jadi perusahaan dengan perusahaan. Habis itu yang perorangan. Nah, jadi habis dari yang customer perusahaan, customer perorangan gitu. Nah, setelah dapat itu data produksi dan data income, ya itu kan produksi ya, misalnya gini, kita punya jasa apa nih, nama jasanya pembayaran listrik tiap bulan, prabayar atau pulsa, kena biaya admin 1.500. Itu produksinya satu kalau orang udah masuk. Nah, itu jadi by produksi. Kalau by income 1.500. Nah, tinggal gitu-gitu aja. Nah, yang kedua, bikin performance dan KPI. Dari jasa-jasa tadi dibikin tuh performanya berapa sih jasa pembayaran PLN? Kecil ternyata tuh di bank kita yang paling gede itu adalah jasa misalnya bank minjem buat gaji karyawan. Jadi ini perusahaan ya, customer-nya perusahaan. Dia minjem buat gaji karyawannya. Jadi setelah dibayar gaji karyawannya, pas tanggal 1 si customer dia bayar. Jadi perusahaan ini belum bisa ngegaji karena belum dibayar oleh customernya. Nah, ketika dia minjem ke bank buat bayar gaji karyawannya dan operasional ya, biar buat modal biar jalan, lalu tanggal 1-nya customernya bayar. Akhirnya dia cicil membayar pinjaman tadi ke bank setelahnya gitu. Nah, dari situ itu salah satu performance KPI tadi, ya itu. Terus deposito. Nah, deposito. Jadi produk-produk yang income tadi dibikin performance-nya. Performance deposito berapa? Performanya ini. Terus ngukur performanya berdasarkan apa? Berdasarkan waktu, ya. Berdasarkan waktu, waktu, sama berdasarkan analytical. Jadi misalnya kalau misalnya deposito nasabahnya ada berapa ratus, atau yang repeat, yang depositonya berulang berapa lama. Kalau depositonya yang diambil berkurang itu nongol juga di situ gitu. Jadi ketika kita ngomongin masalah waktu, depositonya berubah-berubah gitu. Baik nilai rupiahnya, value rupiahnya, atau baik dari jumlah count orang yang melakukan deposito gitu. Terus seperti itu. Habis itu availability dan utilisasi. Availability itu ngapain di bank itu? Dihitung. Misalnya availability dari ATM. Kan orang kan bayar, ada kena jasanya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Terus ATM itu 24 jam. Tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah diutilisasi. Jadi availability 24 jam, tapi tidak diutilize. Contoh, 24 jam ATM, tapi dipakainya cuma jam 8 sampai jam 5 doang. Nah, itu dibikin laporan availability dan utilisasi. Jadi ketika nanti ada perhitungan cost, kurangin dari situ. Gitu. Jangan lupa di sini ada namanya populasi ya. Sorry. Populasi juga penting. Jadi populasi, availability dan utilisasi. Jadi populasi ya juga itu. Jadi nanti ada report dari data analitik yang menunjukkan populasi yang tidak efisien. Itu data scientist. Populasi dari mesin ATM atau kantor cabang yang tidak efisien, atau customer atau nasabah yang tidak aktif gitu, atau pinjaman bank yang macet. Nah, itu jadi sebuah
availability gitu. Ya gitu, kayak gitu, seperti itu. Nah, baru yang keempatnya itu adalah nilai yang dikembalikan dari income, performance, dan populasi itu akan jadi return ya. Ini return tuh pengembalian nilai atau apa ya, return invest atau return, atau apa yang tadi kita udah taruh di dalam SWOT tadi, hasil returnnya tuh dari income, performance, KPI itu kita masukin ke dalam namanya continuous program. Continuous Improvement Program. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah Continuous Improvement Program, tinggal dikasih mesin kecerdasan, Artificial Intelligence. Jadi, kecerdasan si mesin yang cerdas meniru manusia. Nanti ada namanya ML, Machine Learning. Nantilah, itu di topik yang berbeda. Nanti kita bahas ke situ. Tapi semua udah pada banyak yang pakai gitu. Udah banyak yang pakai. Dan untuk saat ini ya mungkin pembahasan kita sampai di sini. Gitu. Untuk contoh reportnya mungkin tadi yang sudah saya sampaikan ya, tinggal dibikin aja kalau nggak punya alat-alat yang tool yang keren-keren tuh bisa pakai Microsoft Excel juga nggak apa-apa kok gitu. Yang pasti datanya besar, atau pakai Tableau gitu, ada Tableau, jadi kayak pakai Excel diimport datanya, ntar Tableau tinggal ngatur-ngatur, ngeset keluar, atau juga bisa mengoding sendiri ya menggunakan apa ya namanya, Tenso ya, pokoknya ada banyak lah, ada pakai pemrograman pakai Python, terus nanti Pythonnya dikonekin ke Pandas, ada kayak plugin atau kayak menggunakan fungsi-fungsi, terus nanti juga ada bahasa R language ya, ada bahasa C, pakai bahasa C, kalau yang mau pakai bahasa C juga boleh gitu. Tapi intinya itu justru data scientist bukan seperti itu kerjaannya. Itu hanya tool, alat-alat menuju ke sana. Tapi untuk data scientist sendiri, kembali ke atas, yaitu untuk menguasai, memahami konsep cara kerja di bidang itu, mampu membuat algoritma, menguasai konsep efektif, bisa membuat nomor 1 dan 3. Nah, sisanya nanti kalian bisa merekrut programmer untuk meminta melakukan itu. Programmer dan seorang database bisa digabung jadi satu, yang untuk experience, dia bisa mengolah data seperti yang kita inginkan. Yang penting kita buat dulu modelnya, role modelnya ya. Nanti role model ini kalau jadi tinggal dimasukin ke dalam machine learning. Nanti di dalam machine learning, nanti dia akan bekerja kayak manusia, mencerdaskan diri sendiri. Contoh, kalau lagi lebaran, dia ngambil keputusan membebaskan seluruh iuran listrik tanpa harus ada admin yang mengubah di dalam sistem kita. Besoknya lagi misalnya mau acara Natalan, maka free setiap pembelanjaan, semua kartu kredit atau pinjaman syariah tidak akan kena biaya. Dan kalau belanja limit lebih dari 2 juta akan mendapatkan free biaya, misalnya makan di sini. Nah, itu udah otomatis. Jadi si mesin itu yang memikirkan, bukan manusia lagi gitu. Nah, kita manusianya harus mengatur, memonitoring, sama mengimprove si machine learning di artificial intelligence. Oke. Ya, kayaknya itu aja ya, kita cuman sampai part 2 aja ya. Tadinya saya mau bikin part 3, tapi nanti kalau misalnya part 3 itu saya buat seandainya banyak audiensnya yang nonton di YouTube ini ya. Oke. Nanti saya akan coba buatkan yang part 3. Sebenarnya sih saya udah merancang part 1, part 2, part 3 ya. Cuman ya harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat kita nggak buat. Jadi ini saya udah buat nih judul-judulnya part 1, part 2 bank, part 3 tuh general company. Jadi misalnya perusahaan pembangkit listrik, perusahaan penjual air minum, perusahaan pembuat mesin, pabrik mobil, pabrik motor. Nah, gitu. Jadi ya yang AI atau yang tingkat tinggi, data scientist itu yang tadinya dianggap kerjaan seorang programmer, ya itu menurut saya ya itu nggak tepat, karena data scientist itu memang harus datangnya dari orang-orang yang core memahami inti dari permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Jadi bukan data scientist kita rekrut orang baru yang mengerti bahasa pemrograman, ini enggak ya, bisa dikumpulkan dari orang-orang yang memang dia memahami, mengerti ya, seperti yang di part 1 ya, seperti itu. Oke, mohon maaf kalau ada perbedaan konsep pengertian dan lain-lain. Ini karena ini hanya kisah hidup saya aja yang saya alami, yang saya jalani.
Semoga bermanfaat. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.